dan agar kita dapat memiliki kemampuan membangun kapal selam. Kassel Alugoro merupakan kapal selam pertama yang dibuat di Indonesia. Hai Sobat PAL, kembali lagi di Kapal Kata PAL. Dan aku, Devi Anggraini, selaku host di Kapal. Nah, Sobat PAL udah tahu belum kalau kapal itu ada dua jenis loh. Yang pertama, kapal atas permukaan laut, dan yang kedua, kapal bawah permukaan laut. Dan pada kesempatan kali ini, kapal akan menghadirkan narasumber-narasumber yang ahli di bidang kapal bawah permukaan laut. Sobat PAL udah tahu belum kapal apa itu? Nah, benar banget, kapal selam. Dan karena itu, Sobat PAL, selamat datang di Hanggar Fasilitas Kapal Selam PT PAL Indonesia Persero. Nah Sobat PAL, sebentar lagi aku akan bertemu dengan Bapak Ketut. Nah Bapak Ketut itu sebagai Kadep Dukungan Produksi. Dan beliau akan menjelaskan tentang fasilitas kapal selam di PT PAL Indonesia Persero ini. Yuk simak wawancara aku dengan Bapak Ketut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Iketut Dharma Sasmita dan saat ini saya menjabat sebagai Kepala Departemen Dukungan Produksi Divisi Kapal Selam PT PAL Indonesia. Faskassel atau fasilitas kapal selam yang ada di PT PAL ini dibangun sejak PT PAL Indonesia mendapatkan PMN 2015 sebagai wujud dukungan dari pemerintah Republik Indonesia untuk alih teknologi dan agar kita dapat memiliki kemampuan membangun kapal selam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa adalah pembangunan kapal selam adalah bagian tertinggi dari teknologi perkapalan. Periode pembangunan Faskassel ini pada tahun 2016-2017 di atas tanah seluas kurang lebih 207 kali 230 meter. Fasilitas kapal selam PT PAL Indonesia saat ini terdiri dari 3 gedung utama, yaitu PAPL Shop di sebelah timur, kemudian yang di tengah ini Final Assembly Shop dan Erection Shop, dan yang sebelah barat adalah SIU Shop. Dengan fasilitas tersebut, Faskassel sanggup menjalankan produksi dan kegiatan maintenance, repair dan overhaul kapal selam paralel sebanyak 4 buah kapal selam. Fasilitas kapal selam di PT PAL Indonesia yang kita banggakan ini adalah satu-satunya fasilitas kapal selam di Asia Tenggara yang mampu melaksanakan kegiatan produksi kapal selam dan juga kegiatan maintenance, repair dan overhaul kapal selam atau biasa disingkat MRO ya. Tentu saja dengan fasilitas yang sedemikian penting ini Faskassel disebut sebagai area terbatas, di mana area terbatas itu adalah suatu area yang tidak semua orang dapat memasuki area fasilitas kapal selam ini. Hanya personil PT PAL yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan kapal selam dan stakeholder PT PAL yang juga terkait dengan kapal selam yang bisa memasuki area ini. Personil yang akan masuk ke Faskassel harus mengikuti prosedur dan manajer atau kadep keamanan yang akan menerbitkan ID card khusus untuk memasuki area fasilitas kapal selam ini. Nah Sobat PAL, gimana nih menurut kalian tentang fasilitas kapal selam yang dimiliki PT PAL? Kalau yang sudah dijelaskan oleh Pak Ketut tadi, fasilitas kapal selam di PT PAL Indonesia Persero itu mampu memproduksi dan melakukan MRO kapal selam. Nah, MRO itu apa sih? MRO itu maintenance, repair, dan overhaul.
Dan berbicara mengenai MRO ini, sebentar lagi aku akan bertemu dengan Kadep Rekayasa Produksi Kapal Selam, yaitu Bapak Cabibi. Dan Sobat Pel jangan kemana-mana ya, karena sebentar lagi beliau akan menjelaskan tentang MRO KRI Cakra 401 dan pembangunan kapal selam Alugoro. Yuk! Nama saya Habibi Nur Tahlil, saya bekerja di Divisi Kapal Selam di Departemen Rekayasa Produksi, dan posisi saya sebagai Kepala Departemen, di mana kami membawahi sekitar 30 engineer untuk mengawal proses pembangunan kapal selam ketiga Alugoro yang pertama di Indonesia. Operator dari fasilitas kapal selam itu ada sekitar 206 personil yang dididik dan dilatih untuk mengerjakan kapal selam, yaitu untuk bangunan baru maupun MRO, jadi repair sampai dengan level overhaul. Jadi dari 206 tersebut sekarang yang mengerjakan untuk proyek joint section Alugoro, kapal selam pertama yang dibangun di Indonesia. Juga kita ataupun Indonesia berencana membangun kapal selam penuh yang kita sebut program Whole Local Production dengan kapasitas personil sekitar 450-an. Jadi sekarang itu dalam tahap melengkapi baik dari sisi fasilitas maupun personil pengawalnya. Kita kapal selam ini karena termasuk teknologi yang sensitif, jadi dikontrol oleh negara. Jadi kita pun dalam menguasai ini otomatis dapat dukungan dari negara melalui program alih teknologi yang untuk kemarin itu sudah terlaksana dengan kerjasama negara Korea Selatan melalui perusahaan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Jadi personel dari PT PAL yang paling berpengalaman di bidang kapal atas air maupun kapal perang yang di permukaan itu diseleksi dengan ketat. Terus kita kirim ke Korea untuk dididik secara spesifik sesuai dengan disiplinnya masing-masing. Jadi sekitar 206 posisi tersebut berbeda-beda. Jadi memang kapal selam ini suatu teknologi yang paling tinggi di bidang perkapalan. Bahkan di Indonesia belum ada kecuali yang di PT PAL. Di perguruan tinggi juga belum ada pelajarannya. Jadi memang ini kita dapat alih teknologi dari Korea Selatan. Di samping juga Kementerian Pertahanan itu menyewa konsultan untuk mengawal proses alih teknologi ini dan juga proses pembangunan kapal selam ketiga maupun MRO KRI Cakra. Dan juga yang berikutnya program pengembangannya itu adalah program Whole Local Production, di mana total kapal selam akan dibangun di Indonesia, termasuk juga pengembangan dari Kementerian Pertahanan terkait desain yang akan dibuat oleh personil engineer dari tim strategis kapal selam tingkat nasional Indonesia. Jadi tujuan untuk overhaul KRI Cakra adalah untuk memperpanjang jadi umur atau masa pakai dari suatu alutsista, dalam hal ini kapal selam kelas 209 KRI Cakra. Jadi diharapkan setelah overhaul ini nanti bisa dioperasikan sekitar 8 tahun lagi sampai dengan dan akan dievaluasi lagi untuk pengoperasiannya. Jadi kalau kita dari sisi kemampuan itu nanti harus kembali ke kemampuan awal kapal selam ini pada saat dibangun. Untuk pengoperasian itu yang lebih tahu dari Bapak-Bapak TNI AL, karena memang misi dan operasi itu orangnya dari yang lebih tahu Bapak-Bapak TNI AL. Iya, untuk KRI Cakra overhaul itu harusnya secara kontrak itu akhir Desember 2020. Itu kemarin sebelum ada pandemi COVID.
Lah ketika ada pandemi bisa jadi ada penyesuaian karena memang secara kontrak itu ada istilahnya force majeure atau keadaan kahar, dan memang sangat berdampak dalam hal operasi perusahaan maupun operasi proyek. Dari sisi PT PAL itu, PT PAL sebagai perusahaan atau industri pertahanan itu, PT PAL diharapkan bisa menguasai dan mempertahankan kemampuan. Kemarin dari Bapak KKIP itu juga berpesan setidaknya PT PAL itu harus bisa mempertahankan kemampuan pembangunan baru dan MRO kapal selam ini sampai dengan 2033. Jadi mempertahankan dalam arti ya pengetahuannya itu bisa dipertahankan melalui knowledge manajemennya PAL. Yang kedua dari sisi skillnya itu diharapkan ada proyek-proyek yang kontinu dari TNI AL terkait dengan perawatan pemeliharaan kapal selam maupun overhaulnya. Jadi kalau secara hitungan sekarang ada 5 kapal selam, kalau overhaul itu sekitar 8-10 tahun, harusnya sekitar 2 tahun itu ada yang masuk PT PAL, dan itu bisa untuk sebagai pemasukan bisnisnya PT PAL sekaligus mempertahankan skill, karena skill itu harus dilatih, beda dengan hanya pengetahuan. Kassel Alugoro merupakan kapal selam pertama yang dibuat di Indonesia dengan skema joint section. Jadi kerjasama kapal ini dibagi menjadi 5 section yang dikirim dari Korea. PT PAL menerima section tersebut, terus menyambung konstruksinya termasuk sistem-sistem di dalamnya terkait dengan istilahnya final outfitting, penyelesaian akhir, terus pengetesan sampai dengan delivery kapal tersebut. Ini kelihatannya skopnya cuman joint section, ini resikonya paling tinggi dalam suatu pembangunan kapal ataupun kapal selam. Jadi memang tantangannya kemarin itu banyak, alhamdulillah bisa diselesaikan satu persatu. Jadi mulai dari kekurangan fasilitas, jadi engineer kita bisa merekayasa supaya proyek itu tetap jalan sesuai dengan schedule. Alhamdulillah untuk proses pengelasannya itu mendapatkan prestasi istilahnya zero defect, lebih bagus daripada gurunya yang di Korea. Jadi Korea itu biasanya pengelasan ada sekitar 15% yang reject. Untuk alhamdulillah tim pengelasan kita termasuk engineer kita bisa membuat itu menjadi zero defect, tidak ada cacat. Termasuk juga beberapa equipment sendiri ketika belum ada di Indonesia, karena ini pertama kali membangun, itu dibuat sendiri oleh tim tenaga kerja dari PT PAL maupun engineer dari PT PAL bekerja sama dengan bapak-bapak TNI AL, termasuk dengan lab-lab yang ada di TNI AL. Ya alhamdulillah ini bisa menjadi sinergi antara industri pertahanan sebagai pembuat dan operator TNI AL, termasuk Kementerian Pertahanan sendiri. Jadi sampai dengan saat ini itu kita masih on track untuk proyek kapal selam Alugoro. Dari beberapa hasil pengetesan ya alhamdulillah lebih bagus daripada kapal pertama dan kedua. Nah, Sobat PAL harus bangga dengan Indonesia karena kita sudah mempunyai hanggar fasilitas kapal selam yang mampu melaksanakan produksi, maintenance, repair, dan overhaul kapal selam secara mandiri. Nah, sekian dulu ya episode kapal kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Nantikan video kapal selanjutnya.